Halo sobat, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Itel lagi-lagi menggebrak pasar smartphone 1 jutaan. Kali ini Itel resmi memperkenalkan Itel P65 di Indonesia. Smartphone ini menyita banyak perhatian. Itel P65 benar-benar layak disebut sebagai raja smartphone gaming di kelasnya. Karena smartphone ini dibekali berbagai fitur baru yang jarang ditemukan pada smartphone di harga yang sama. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 10 kelebihan dan kekurangan Itel P65. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, desain futuristik. Pada aspek desain, Itel P65 mengusung desain yang mirip dengan Infinix GT series. Infinix menamainya dengan stylish cyber design. Tampilan bodinya terlihat futuristik ala mecha, identik dengan kekuatan dan gaya yang khas. Selain punya kesan premium, sisi estetiknya juga masih ada. Di bagian bodi belakang terdapat cyber shield dengan cold rolled steel yang terlihat kokoh. Teksturnya dibuat seperti metalik yang disikat sehingga membuat desainnya jadi lebih hidup. Hadir dalam dua varian warna yang menarik, yaitu cyber titanium dan cyber black. Tepi bodinya tidak tajam, membuatnya nyaman saat digenggam. Ketebalannya hanya 7,9 mili saja. Genggaman yang diberikan terasa pas. Bobotnya pun cukup enteng, sehingga tetap nyaman digunakan sehari-hari. Desain modul kameranya terbilang cukup keren. Terdapat fitur yang disebut sleek ring light. Fitur ini berada di bagian bawah LED flash berfungsi sebagai lampu notifikasi. Fungsinya ini cukup menarik, mengingatkan pada lampu notifikasi di HP jadul. Selain itu, smartphone ini juga memiliki flex button. Tombol ini bisa digunakan sebagai shortcut untuk mengakses fitur atau membuka aplikasi. Kedua, baterai jumbo. Di sektor daya, Itel P65 dibekali baterai dengan kapasitas yang sangat besar, yaitu 7400 mAh. Ini bukanlah kapasitas yang sebenarnya, melainkan baterai eksternal yang bisa dipasang melalui port USB-C. Sebenarnya kapasitas baterainya tergolong standar, yakni 5000 mAh. Meski begitu, ketahanan baterainya terbilang cukup awet. Diklaim bisa bertahan sampai 7,5 jam untuk bermain game, 31 jam untuk menelepon, 105 jam untuk memutar musik, atau 18 jam untuk chatting. Yang menarik, sobat bisa menambahkannya dengan charging case berkapasitas 2400 mAh. Dengan begitu, kapasitas baterainya meningkat menjadi 7400 mAh. Untuk ketahanannya diklaim mampu bertahan hingga 3 hari untuk pemakaian ringan. Sedangkan untuk penggunaan yang lebih berat bisa bertahan sampai 1 atau 2 harian. Selain itu, ada jaminan untuk kesehatan baterai selama 4 tahun penggunaan. Di sisi lain, smartphone ini juga dibekali fitur AI charging mode untuk mengantisipasi overcharging. Ada juga bypass charging yang bisa menjadikan smartphone ini mengisi daya sambil bermain game. Jadi lebih aman karena daya yang masuk langsung ke motherboard. Ketiga, layar berkualitas. Soal layar, Itel P65 dibekali layar luas berukuran 6,7 inci. Bezel layarnya terbilang tipis. Rasio layar ke bodinya mencapai 84,5%. Selain itu, layarnya sudah menggunakan notch punch hole sehingga layarnya terasa lebih lega. Hal menarik dari layar smartphone ini adalah refresh rate-nya yang sudah sangat tinggi, yaitu 120 Hz. Dengan begitu, smartphone ini menawarkan pergerakan layar yang sangat mulus. Meski harganya cuma 1 jutaan, kualitas layar Itel P65 terbilang di atas rata-rata. Keempat, memori lega di kelasnya. Itel P65 dibekali memori dengan kapasitas yang lega. Smartphone ini punya kapasitas RAM 8 GB. Menariknya, kapasitas RAM-nya masih bisa ditambah dengan fitur MEMS Fusion. Terdapat 3 opsi varian RAM virtual, yaitu 3 GB, 5 GB, dan 8 GB. Jadi, smartphone ini bisa mendapatkan kapasitas RAM sampai 16 GB. Selain itu, smartphone ini juga sudah menggunakan memori internal berjenis UFS yang jarang ditemukan di kelas harganya. Memori jenis ini memiliki kecepatan baca dan tulis yang lebih cepat dibandingkan eMMC. Tidak hanya RAM yang bisa diperluas, memori internalnya juga bisa. Smartphone ini sudah menggunakan triple slot, sehingga sobat bisa menggunakan micro SD dan 2 kartu SIM secara bersamaan. Kelima, kamera bisa diandalkan. Meskipun tidak dirancang untuk fotografi, Itel P65 dibekali konfigurasi kamera yang bisa diandalkan. Smartphone ini dibekali 2 kamera di bagian belakang dengan kamera utama 50 megapiksel dan kamera depth 0,3 megapiksel. Kemampuan kameranya sudah terbilang oke, apalagi dalam kondisi pencahayaan yang terang. Hal ini berkat teknologi pixel binding 4:1 yang menggabungkan piksel kecil menjadi besar. Teknologi ini menjadikan kameranya mampu menangkap cahaya yang lebih banyak.
sehingga hasil foto jadi minim noise dan tajam. Untuk perekaman videonya, smartphone ini bisa merekam hingga resolusi 1080p 30 fps. Sudah cukup mumpuni untuk dipakai ngevlog. Beralih ke bagian depan, terdapat kamera selfie beresolusi 8 megapiksel. Meski sederhana, hasil kamera depan dan belakang smartphone ini sudah layak untuk diupload ke media sosial. Keenam, isi box pembelian komplit. Itel B65 dibekali isi kotak penjualan yang sangat komplit. Kelengkapan isi kotaknya meliputi unit smartphone, silicone case, SIM ejector, kabel USB-C, dan kepala cas 18 watt. Tak cuma itu, smartphone ini juga dilengkapi aksesori yang cukup eksklusif, yaitu charging case. Tentu akan sulit jika harus membelinya secara terpisah. Ketujuh, performa cukup gahar. Di sektor performa, Itel B65 diotaki chipset Unisoc T615 berkecepatan up to 1,8 GHz. Chipset ini menjadi salah satu chipset dengan performa gaming mumpuni di kelas harga murah. Berdasarkan pengujian benchmark dari channel Legawa Gadget, Itel B65 mampu mendapat skor Antutu 10 sampai 308 ribuan poin. Skor tersebut terbilang tinggi di kelasnya. Smartphone ini mampu menjalankan game Mobile Legends dengan settingan grafik ultra dengan frame rate tinggi. Game bisa dimainkan dengan lancar dengan frame rate rata-rata di angka 60 dengan stabil. Kedelapan, konektivitas unggul. Di sektor konektivitas, Itel B65 sudah dibekali Wi-Fi 5 dual band yang bisa terhubung dengan pita jaringan 5 GHz. Dengan begitu, kecepatan internet akan lebih stabil bahkan saat digunakan untuk streaming video. Untuk sensornya sendiri terbilang cukup lengkap di kelas harganya. Terdapat fingerprint di samping, akselerometer, cahaya, sampai kompas. Dan yang paling penting adalah sensor giroskop hardware. Keberadaan sensor ini membuat aktivitas seperti bermain game jadi terasa lebih menyenangkan, terutama game FPS. Responsifnya juga sudah oke, benar-benar hal yang jarang ditemukan di kelas harganya. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Itel B65 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat tahu sebelum membelinya. Apa saja itu? Pertama, speaker kurang oke. Cukup disayangkan Itel B65 masih menggunakan speaker mono. Smartphone ini hanya dibekali satu lubang speaker saja yang terletak di bagian bawah. Karena speakernya cuma satu, tentu output suara yang dihasilkan tidak bisa lantang dan menggelegar. Apalagi saat lubang speakernya tertutup, suaranya akan langsung hilang. Kedua, resolusi layar rendah. Di kelas harganya Itel B65 memang sudah suguhkan layar yang cukup memukau, tapi sayang resolusi layarnya masih HD. Oleh karena itu ketajamannya pun tidak akan sebaik layar dengan resolusi Full HD. Dengan demikian, smartphone ini kurang ideal untuk pengalaman visual saat menonton video. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Itel B65, maka sobat bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini worth it dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan saya admin Gregopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.